Halo. eh jadi ini video pertama saya. Nggak tahu juga harus bikin video apa. Cuman ini dari 4 bulan terakhir ini saya lagi suka banget sama mainan-mainan Tamiya gini. Dulu waktu zaman SD atau SD kali ya. Dulu sering banget main-main Tamiya, cuman nggak diapa-apain gitu. Cuman biasa-biasa aja, nggak dimodif-modif karena nggak ada uang kali ya. Dulu uang masih dikasih sama orang tua, jadi sedikasihnya aja mobilnya kayak gimana gitu. Nah sekarang tiba-tiba semenjak pandemik ini kan jadi sering banget di rumah tuh. Nah gara-gara sering banget di rumah, awalnya tuh jadi sering main game gitu, tapi game-game ngasal gitu yang ada di HP apa aja dimainin gitu kan ya. Nah terus apa namanya, main satu game namanya eh, Mini Legend kalau nggak salah. Jadi itu game mini 4WD gitu. Beberapa minggu main game itu terus kan selama WFH. Nah terus kepo lah. Sekarang-sekarang ini ada nggak sih orang-orang yang main Tamiya gitu loh ya? Karena emang bener-bener nggak tahu banget ada yang main Tamiya gitu. Nah terus akhirnya cobalah buka di Facebook. Di Facebook apa namanya? Ada nggak sih yang main Tamiya atau jual Tamiya? Awalnya pengen beli Tamiya gitu. Nah ternyata banyak tuh grup-grup di Facebook. Akhirnya ikutan-ikutan nanya-nanya. Ketemu apa namanya, chatting sama beberapa orang. Nah ketemulah akhirnya. Baru tahu ada beberapa kategori kalau main Tamiya, ada STB sama STO. Nah kebetulan saya langsung kepincut lah ya sama kategori STO ini gitu. Cuman pas dilihat-lihat harganya, gila mantap banget gitu loh ya. Satu mobil bisa berjuta-juta gitu. Lihat karbon-karbonnya juga semua pada ori. Ngeliat yang ori-ori lah pokoknya mah. Pas dimasukin ke ranjang Tokopedia juga apa namanya, ternyata mahal banget gitu. Ya udahlah, iseng-iseng cobain nyicil-nyicil, beli satu kit. Dulu tuh beli kit Avante kalau nggak salah. Nah ini kit pertama. Waktu itu beli ini karena lihat di YouTube juga, apa namanya, ada yang bikin STO 100 katanya sih pakai Avante Mark 3 ini. Ya udahlah, beli, terus beli karbon-karbonan segala macam. Habis itu apa namanya, udah beli, coba ngerakit-ngerakit, motong-motong sendiri. Akhirnya jadi, cuman ternyata nggak bisa ngejar gitu mobilannya. Nah akhirnya setelah beberapa bulan main Tamiya, kebelilah eh, apa namanya, karbon-karbonan sambil nyicil-nyicil, kebeli casan, kebeli box, kebeli segala macam lah buat main Tamiya. Nah jadi ini ceritanya. Ini bukan mobilan pertama, cuman ini mobil yang kedua kayaknya deh. Kedua, soalnya cuma satu mobil sebenarnya, cuma punya satu mobil. Cuman ganti-ganti itu terus, ganti-ganti, ada dua bumper. Sama kemarin ini kan masih musim pakai rigid, jadi ada juga yang rigidnya gitu. Nah ini mobil aku. Ini roller semuanya ori, ori, ori semua. Terus cuman yang full karbon semuanya nggak ori gitu. Ini pakai NT karbon juga, soalnya
Waktu itu sempet pakai NT yang biasa, cuman ngelihat racer-racer di Bandung yang lain tuh pada pakai NT karbon gitu loh ya, katanya lebih awet. Ya udahlah, belilah NT karbon. Sekalian sama bikin tanduknya. Ini waktu itu bikin tanduk di Bangdan. Jadi Bangdan tuh salah satu builder yang ada di Bandung. Cukup cukup terkenal juga di para racer-racer di apa namanya, racer-racer Tamiya mungkin pada kenal juga sama Bangdan. Dia besar di Tamiya Sloop kalau nggak salah ya. Gitu. Ini saya bikin tanduk di Bangdan gitu. Di situ ini frame bikin sendiri kayak gini. Ini framenya bikin sendiri. Terus ini karena sekarang tuh kan lagi musim anchor, jadi coba bikin anchor juga. Tapi ini yang bikin Ivan. Ini Ivan yang bikin. Tuh. Kayak gini sih kurang lebih bentukan anchornya. Nah kemarin ini tadinya nggak pakai stick ini kan ya. Cuman dilihat si brake plate innya tuh selalu miring gitu. Miring gitulah. Jadi kalau misalnya di apa tabletop atau di bonjing pasti selalu miring terus mobilnya gitu. Kemarin ini makanya cobalah dipakai stick di sininya biar nggak terlalu miring. Ternyata masih miring. Jadi heran, terus akhirnya cobalah iseng-iseng nyobain kalau si ininya tuh di amplas. Pokoknya gimana caranya supaya lurus. Jadi coba di amplas lah ini. Tapi belum dicobain di track juga sih. Kayak gimananya. Terus saya pakai lore 13 di belakangnya. Tadinya sih pakai yang 19. Cuman yang 19 tuh buat mobil satunya lagi, rencananya mau bikin mobil lagi. Nah, ini anchornya belum beres. Masih 80%-an lah. Cuman kayak gini, ini ya pakai U-nya yang tebelnya 2 mili gitu kalau nggak salah. Ini kurang lebih kayak gini. Ini juga NT karbon. Terus ini juga ada tanduk ini bikinan Ivan. Tadinya buat dipasang di sini di mobil yang satunya lagi, cuman belum jadi. Cuman udah ada beberapa ininya sih. Udah ada beberapa partnya. Ini tadi sasis ini tuh dipasang di sini. Cuman karena udah kayaknya dia kecapean, udah nggak oke lagi larinya, akhirnya bikin chassis baru lah yang kayak gini. Warna kuning ini MSL. Ya kalau ini MS Pro. MS Pro lebih awet sih, apa namanya, lebih kuat lah kalau kata orang-orang. Lebih kuat terus. Tapi emang kaku gitu sih kayaknya sasisnya. Jadi gimana gitu. Kalau ini kan lebih lentur ya. Itu. Terus ini ban ukuran 24-an lah kurang lebih. Pakai velg pin. Terus shaftnya sih shaft yang biasa aja. Terus apa lagi ya? Gearnya. Nah, sekarang itu lagi di Bandung ya. Kalau di Bandung awalnya tuh pada pakai gear torsi, pakai gear biru. Cuman pas udah kesini pas pada pakai anchor, mungkin kan kebiasaan pakai rigid karena rigid tuh lebih kencang, ya kencang. Terus kalau misal di anchor kan butuh tenaga lebih mungkin ya karena ke rem sama ada pergerakan kayak gininya. Jadi pada pakai gear speed semua sih. Rata-rata sih pakai gear speed, cuman tergantung track juga sih gimananya. Gitu. Terus nah untuk pemula, jadi jangan salah kayak saya dulu gitu loh ya. Saya beli part segala macam yang emang nggak perlu dan nggak perlu lah intinya mah.
Karena yang apa namanya, yang kebanyakan sekarang itu apa namanya, partnya tuh yang kayak gini gitu lah ya. Apa namanya, sticknya cuman kebeli berapa. Waktu itu saya belinya yang aneh-aneh, yang macam-macam lah, karena ngelihat di apa namanya Instagram apa segala macam gitu loh ya. Nah, akhirnya nggak kepake semua, malahan ini yang apa namanya, beli yang emang diperlu-perluin aja. Jadi yang waktu awal-awal banget apa bikin pada nggak kepake semua, akhirnya kebuang deh. Itu. Nah, yang perlu banget tuh, kalau kalau menurut saya ya, yang perlu banget punya itu harus dibeli tuh ya pelak, terus stick untuk bikin frame full MS ya. Terus ini tuh pakai stay gitulah. Terus ini ada stick derajat. Ini tahu kan yang untuk stay 3 mili itu. Ini juga pakai yang 3 mili juga buat stay-nya. Ini untuk ininya pakai yang 3 mili juga. Terus kalau anchor sih udah pada tahu kan, udah pada banyak yang juga yang bikin part-part apa aja yang perlu dibeli gitu lah ya. Kalau saya sih ini pakai 3 mili. 3 mili ini pakai yang 1,5 mili buat jadi underguard gitu lah ya. Nah, terus sama roller sih penting banget ya yang ori, karena mungkin lebih lebih loncar gitu ya kalau pakai yang ori. Dan harus punya yang ada rubbernya, karena kalau di Indonesia kan IC-nya tuh kan masuk IC sama keluar IC, keluar dari IC langsung digoyang gitu. Jadi pasti bakal susah banget di IC-nya, perlu banget ngerem lah. Jadi apa namanya, pakai yang ada rubbernya. Kemarin ini emang sedikit sulit sih IC-nya. Terus ini stabilizernya sih pakai dari NT Carbon, di custom gitu, dipotong-potong biar jadi apa namanya stabilizer gini. Terus ini juga pakai apa, spacer drat bekas dari sini. Oh ya, saya pakai spacer drat yang spacer MS yang 9 mili. Kemarin ini sempat sering banget pakai yang 8,4. Cuman nggak tahu, ngelihat orang lain tuh kayak yang loncat, terus turunnya tuh kayak yang enak banget pakai yang 9 mili. Jadi cobain lah pakai yang 9 mili kayak gimana. Di situ paling kayak gitu sih. Ini hanging kayak gini aja. Pakai lips biar ngebukanya cepet aja. Ngebuka si apa namanya, si apa namanya hangingnya. Siapa lagi ya, dinamo sih kalau saya biasanya sih pakai Hyperdash Pro yang biasa aja sih, paling kayak gitu. Terus apa lagi ya, paling itu sih kalau untuk pertama-tama tuh. Oh ya, ini body juga ngecat di Bang Dan. Ya walaupun apa namanya nggak pakai winning bird, mudah-mudahan pakai ini jadi bisa podium. Oh ya, sama satu lagi, kemarin ini istri saya tuh bikinin, saya punya body winning bird. Jadi kemarin ini istri saya tuh bikinin ngecatin lah body saya tuh kayak gini. Ini catatan istriku, dia ngecatnya tuh pakai apa namanya, cat kutek gitulah. Tapi bisa, tadinya bagus sih, bisa lihat di Instagram waktu awal banget jadinya kayak gimana gitu. Terus ini paling isi-isian dari box saya mah cuma gini doang. Ini gear-gearan, kebanyakan sih gear torsi, waktu kemarin ini main torsi terus. Terus ini ada rolleran lah. Ini ada yang ringless. Ini ringless perlu banget nih kalau mau ngebut-ngebutan. Ini yang ini yang 3 mana tadi? Oh ini dia. Ini yang 13 nomor 13. Cuman udah nggak oke. Ini baru beli juga buat
kalau perlu juga sih. Habis itu ini isinya ada ya kayak biasa, ada mur, ada baut, ada pemberat, spacer, apa segala macam lah. Sama ini ada sisa-sisa perentelan-perentel. Oh ya, ini yang rigid kemarin. Ini yang rigid kemarin kayak gini. Ada di Instagram saya juga, settingan rigid pertama kali. Ini kayak gini. Tadinya dipasangin di sini, di ente yang ini, cuman ente yang ini lagi saya pengen coba pasang pakai anchor, tapi pakai yang 19. Jadi pengennya tuh kalau misalnya lagi perlu yang ngebut sih, yang ngebut saya tinggal ganti ininya doang gitu ke sini, ke mobil. Jadi kalau mau yang 19 nggak usah repot-repot harus buka si bautnya gitu ya. Nah ini juga, ini bikinan Ivan. Ini bumper waktu awal banget, tapi susah sih, ini susah masang bannya. Cuman pas dibelokan ini kenceng banget, kayak gini lah bentukannya. Ini sampah-sampah karbon, takutnya perlu bisa simpenin aja, kadang-kadang perlu sih. Kemarin ini hanging patah, ada ketabrak gitu, tapi belum dibikin lagi. Ini gearbox ya. Gearbox sih yang paling sering patah, jadi nyetok terus gitu lah ya. Terus apa lagi ya, saya casan ini pakai Powerex. Ini awalnya sih saya pakai casan TAF yang kecil itu lah. Pas kesini pernah ikutan cengres pakai yang TAF itu, kerepotan banget gitu lah ya. Nungguin baterai harus full dulu, aduh lama banget lah, sampai akhirnya bisa kebeli lah ini Powerex gitu. Oh ya, sama ini nih, ini tools penting juga buat race. Jadi untuk awal-awal sih sebenarnya kalau mau ikutan cengres tuh perlu banget punya casan, terus discharge. Kalau saya sih yang ada voltasenya biar kelihatan apa namanya, baterainya berapa gitu. Terus ini terus apa lagi ya yang perlu gitu lah ya kalau mau ikutan cengres tuh, itu sih. Oh ya, sama ini buat ngebersihin ban. Ini ngefek banget gitu. Terus pakai standar. Ini lagi nggak tahu juga sih ada nggak ya selain standar untuk nyemprotin nama tuh apa gitu. Terus ini perolian, ini ada Gulo Jowo, ini VT Project gitu. Terus setting board perlu juga buat ngelihat lurus enggaknya mobil. Jadi dilihat apa namanya, si mobil tuh lurus nggak gitu lah ya, belakangnya lurus nggak, terus depannya lurus nggak, ya gitu paling dicek. Soalnya itu ngaruh banget sih buat ke loncatnya, jadi kayak gimana tuh ngaruh banget. Terus apa lagi ya, ini sih paling. Saya cuma punya 4 baterai, nggak punya duit lagi buat beli baterai. Belum punya lagi gara-gara banyak yang dibeli juga. Ini ada dinamo Magdas, jarang dipakai sih kalau misalnya lagi pingin ngebut pingin cobain ngejar BTO, cobain pakai Magdas. Oh, ada locknut. Magdas, ups, copot ya. Gimana sih? Gini ya. Gini. Nah, terus ini ada Japan Cup 2019. Ini saya juga senang sih, enak, halus banget lah mesinnya. Terus ini
Ada Asia Challenge 2020. Ini juga kenceng sih. Terus ini udah habis, ini membuci awal banget yang waktu beli Avante. Ini saya cuman pakai dua pasang ini doang sih, baterai Fujitsu yang banyak orang-orang pakai juga. Awal waktu beli kit, waktu itu beli baterai ini, ternyata baterai ini tuh terlalu berat. Terus sama ini 1900 mAh, terlalu besar juga sih mAh-nya buat main Tamiya, jadi disimpan aja kalau perlu buat apalah gitu. Terus apa lagi ya? Oh iya, sama perlu banget ini apa namanya, apa sih kok tiba-tiba lupa ini apa namanya, ini namanya mendadak lupa ini namanya apa. Ini namanya, lupa banget lah ini namanya apa. Pokoknya ini buat ngukur gitu, ukuran roller sih biasanya sih kalau saya ngelihat. Kalau apa namanya, si karetnya ukurannya berapa, sama ini ringless yang 13-nya ukuran berapa. Kalau ngeliat IC-nya kan kadang-kadang perlu karet yang lebih besar atau karet yang lebih kecil gitu lah ya. Ya paling kayak gitu. Terus apa lagi ya? Udah sih paling itu. Saya masih mikirin ini namanya apa. Tiba-tiba mendadak lupa. Paling kayak gitu. Saya nggak bongkar-bongkar mobil karena lagi malas juga bongkar-bongkar mobil. Cuman pingin kasih tau doang buat pemula yang pingin main Tamiya, jangan sampai salah-salah beli. Lihat-lihat dulu apa yang perlu dibeli, tiang-tiang OA, locknut, apa segala macam. Ini juga ini perlu banget. Ini bagusnya sih pakai yang M2, counter sang yang M2 karena itu lebih tebal gitu. Ini ukuran 20, 25 gitulah. Terus ini buat naga. Ya coba aja dilihat-lihat apa yang perlu dibeli, jangan sampai salah beli gitu lah ya. Ya waktu dulu saya apa namanya, main Tamiya tapi nggak punya duit. Akhirnya sekarang udah punya duit sendiri, bisa kebeli Tamiya. Tapi ini hobi yang nggak ada obatnya sih. Saya seneng banget main Tamiya. Kadang kalau di weekend kalau main Tamiya tuh nge-refresh banget otak gitu lah ya, ketemu sama teman-teman pas segala macem kayak gitu. Mungkin ini video pertama saya, maaf kalau misalnya kontennya nggak bagus apa kayak gimana. Kalau misalnya suka di subscribe sama di like, di share. Terus nanti mungkin ada beberapa video lagi yang baru mungkin tentang apa, atau saya lagi rest apa segala macam, ngevlog lagi rest. Nanti saya bakal bikin videonya. Ditunggu aja video selanjutnya. Terima kasih.